Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahratul Fidala Aisyah dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang teori perilaku konsumen. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian perilaku konsumen dan model perilaku konsumen. Pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen pada hakikatnya untuk memahami mengapa konsumen melakukan dan apa yang mereka lakukan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa definisi perilaku konsumen adalah semua kegiatan, tindakan, serta proses psikologis yang mendorong tindakan pada saat sebelum membeli, ketika membeli, menggunakan, menghabiskan produk dan jasa, setelah melakukan kegiatan mengevaluasi. Model perilaku konsumen. Model perilaku konsumen itu sendiri dapat diartikan sebagai kerangka atau sesuatu yang mewakili apa yang diyakinkan konsumen dalam mengambil keputusan membeli. Adapun tujuan dari model perilaku konsumen ini, yang pertama adalah untuk mengembangkan teori dalam penelitian perilaku konsumen, dan yang kedua untuk mempermudah dalam mempelajari apa yang telah diketahui mengenai perilaku konsumen. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Fidela Aisyah, yaitu saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dan tahap-tahap proses keputusan pembelian. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Jadi, perilaku konsumen itu sangat dipengaruhi oleh keadaan dan situasi lapisan masyarakat di mana ia dilahirkan dan berkembang. Dengan berarti, konsumen berasal dari lapisan masyarakat atau lingkungan berbeda akan mempunyai penilaian, kebutuhan, pendapat, sikap, dan selera yang berbeda-beda. Sehingga, dalam pengambilan keputusan pada tahap pembelian akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktornya yaitu yang pertama, faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan sangat berpengaruh luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen. Faktor-faktor kebudayaan bisa terdiri dari budaya, suku daya, atau kelas sosial. Yang kedua, faktor sosial. Perilaku seorang konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kelompok acuan, keluarga, serta status sosial. Yang ketiga, faktor pribadi. Faktor pribadi sangat memberikan kontribusi terhadap perilaku konsumen yang dapat berupa usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan dan lingkungan ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri. Yang keempat, faktor psikologis. Pilihan pembelian seseorang dapat dipengaruhi oleh 4 faktor fisiologis utama, yaitu motivasi, persepsi, pembelajaran, serta keyakinan dan pendirian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahap-tahap dalam proses keputusan pembelian. Perilaku konsumen akan menentukan proses pengambilan keputusan dalam pembelian mereka. Proses pengambilan keputusan tersebut merupakan sebuah pendekatan masalah yang terdiri dari 5 tahap. Tahapan-tahapannya sebagai berikut. Yang pertama, pengenalan masalah. Penganalisaan keinginan dan kebutuhan ini ditujukan terutama untuk mengetahui adanya keinginan dan kebutuhan yang belum terpenuhi atau yang belum terpuaskan. Jika kebutuhan tersebut diketahui, maka konsumen akan segera memahami adanya kebutuhan yang belum segera terpenuhi atau masih bisa ditunda pemenuhannya, serta kebutuhan yang sama-sama harus dipenuhi. Jadi pada tahap ini proses pembelian akan mulai dilakukan. Yang kedua, pencarian informasi. Konsumen yang tergugah kebutuhannya akan terdorong untuk mencari informasi yang lebih banyak mengenai produk atau jasa yang ia butuhkan. Pencarian dapat bersifat aktif maupun pasif. Informasi yang bersifat aktif dapat berupa kunjungan terhadap beberapa toko untuk membuat perbandingan harga dan kualitas produk. Sedangkan pencarian informasi pasif
dengan membaca suatu pengiklanan di majalah atau surat kabar tanpa mempunyai tujuan khusus dalam perkiraannya tentang gambaran produk yang diinginkan. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Pada tahap ini meliputi lagi 2 tahap, yaitu menetapkan tujuan pembelian dan menilai serta mengadakan seleksi terhadap alternatif pembelian berdasarkan tujuan pembeliannya. Tujuan pembelian bagi masing-masing konsumen pasti akan tidak selalu sama, tergantung pada jenis produk dan kebutuhannya. Ada konsumen yang mempunyai tujuan pembelian untuk meningkatkan prestasi, ada yang sekedar ingin memenuhi kebutuhan jangka pendeknya, dan sebagainya. Yang keempat, keputusan pembelian. Jadi pada tahap ini merupakan proses pembelian yang nyata. Jadi setelah tahap-tahap muka dilakukan, maka konsumen harus mengambil keputusan apakah jadi membeli atau tidak. Bila konsumen memutuskan untuk membeli, konsumen akan menjumpai serangkaian keputusan yang harus diambil menyangkut jenis produk, merek, penjual, kuantitas, waktu pembelian, dan cara pembayarannya. Perusahaan perlu mengetahui beberapa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut perihal konsumen dalam keputusan pembeliannya. Yang kelima, perilaku pasca pembelian. Setelah membeli produk, konsumen akan mengalami level kepuasan atau ketidakpuasan. Tugas pemasar tidak berakhir saat produk dibeli, melainkan berlanjut hingga periode pasca pembelian. Pemasar harus memantau kepuasan pasca pembelian, tindakan pasca pembelian, dan pemakaian produk pasca pembelian. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukma Dewi Apriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe keputusan pembeli. Dalam teori ini, setiap konsumen melakukan berbagai macam keputusan tentang pencarian, pembelian beragam produk, dan merek pada setiap periode tertentu. Konsumen melakukan keputusan setiap hari atau setiap periode tanpa menyadari bahwa mereka telah mengambil keputusan. Ada 4 jenis perilaku pembelian konsumen, yaitu pada tingkat keterlibatan dan perbedaan mereknya. Yang pertama, keputusan pembelian yang rumit. Keputusan pembelian yang rumit ini terdiri dari 3 langkah, yaitu 1. Pembeli mengembangkan keyakinan tentang produk tersebut. Kedua, pembeli membangun sikap tentang produk tersebut. Ketiga, pembeli membuat pilihan pembelian secara cermat. Terlibatnya perilaku pembelian yang rumit ini bila mereka sangat terlibat dalam pembelian dan sadar akan adanya perbedaan besar di antara mereknya. Konsumen pada tipe ini, urutan hierarki pengaruhnya adalah kepercayaan, evaluasi, dan perilaku. Contohnya, seseorang membeli komputer pribadi walau mungkin tidak mengetahui sama sekali ciri-ciri yang harus dicari. Yang kedua, pembelian pengurang ketidaknyamanan. Di sini, konsumen terlibat dalam sebuah pembelian namun melihat sedikit perbedaan di antara berbagai merek. Dalam kasus ini, pembeli berkeliling untuk menjelajahi apa yang tersedia. Konsumen tipe ini, urutan hierarki pengaruhnya adalah perilaku, yaitu melakukan pembelian terhadap satu merek tertentu secara berulang-ulang. Contohnya, seseorang berbelanja untuk membeli perindani atau karpet, yang merupakan suatu keputusan keterlibatan yang harganya sangat mahal, berkaitan dengan identifikasi diri. Kemungkinan besar berpendapat bahwa barang yang harganya hampir sama akan memiliki kualitas yang sama. Yang ketiga, perilaku pembelian yang mencari variasi. Banyak produk-produk yang dibeli dengan produksi rendahnya, terlibatan, dan tidak ada perbedaan merek. Konsumen tipe ini, urutan hierarki pengaruhnya adalah kepercayaan, perilaku, dan evaluasi. Tipe ini adalah perilaku yang melakukan pembelian dengan pembuatan keputusan. Pada proses pembuatan, konsumen merasa kurang terlibat. Konsumen seperti ini akan mencari satu toko yang menawarkan produk berharga murah, jumlahnya banyak, dan mengingkarkan ciri-ciri suatu produk sebagai alasan bagi konsumen untuk mencoba sesuatu yang baru.
Keempat, perilaku pembelian karena kebiasaan. Beberapa situasi pembelian ditandai oleh keterlibatan yang rendah dan perbedaan merek. Hal ini konsumen sering melakukan peralihan merek. Konsumen tipe ini, urutan hierarki pengaruhnya adalah kepercayaan dan perilaku.